السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين، فهدى الناس إلى هداية الله بالقرآن المتين على طريقة الإتقان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai dengan detik ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berikan selamat terlebih dahulu bahawa pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, memahami, mendalami tuntunan syariat dinul Islam. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tafaqquh fid din. Nabi SAW memberikan pujian yang sangat besar bagi umatnya yang meluangkan waktu masanya untuk memperdalam, memahami tuntunan syariat dalam Islam. Pujian ini kemudian dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari, dimasukkan dalam bagian hadis di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan nama Sahih Al-Bukhari. Terdiri dari 97 pembahasan, 97 kitab. Di kitab yang ketiga disebut dengan Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Juga ada riwayat versi lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan matan yang sama. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Man yuridillahu bihi khaira, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Konjungsi huruf sambung yang menunjuk pada subjek, bisa juga objek, tanpa batas dia. Pada personal singular tapi tanpa batas. Bisa lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Man, siapapun, kata Nabi, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat mulia. Jadi bukan baik dipandang oleh manusia. Kalau tuan disebut baik oleh orang Kuala Lumpur, jangan dulu bahagia, seronok. Karena boleh jadi orang Putrajaya tidak mengenal kita. Kalau orang satu Malaysia menyebut anda baik, jangan dahulu bangga. Karena boleh jadi orang Indonesia mimpi pun tak nampak kita. Bila se-Asia menyebut kita baik, jangan dulu bangga. Karena boleh jadi di Eropah sampai Afrika tak mengenal kita. Tapi bila Allah yang menyebut kita baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata dia orang baik. Sampai masuk ke alam kubur pun dia baik. Berjumpa dengan Allah di akhirat, dia baik. Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi salam di ayat ini, maka dia akan dijamin baik di 3 alam. Yauma wulida, sejak dia hidup di muka bumi, wa yauma yamutu, saat wafat dia dimuliakan Allah, wa yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan pun bahagia dia karena disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia dapat kebaikan.
Saat wafat dia dapat sakinah, husnul khatimah. Bahkan panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Saat wafat di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan. Sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu dia akan datang kepada keluarganya, familinya. Dia akan kata, tak usah kau menangis. Jangan kau bersedih. Aku dibahagia sangat di sini. Kalau kau mampu cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Saat bangkit dia di yaumul qiyamah, senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab. Saat di dunia tak nampak dalam gaibnya. Dunia alladzina yu'minuna bil ghaib, di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab. Berbinar wajahnya, bukan kerana masuk surganya, tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Di masa kiamat tu banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, banyak orang minta syafaat. Datang ke Nabi Adam tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Musa tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Isa malu beri syafaat. Karena banyak umatnya yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ni gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-puan ingin masuk ke dalam golongan ni, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? Yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, diringankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya. Jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia, kedudukan tu meningkat, hati-hati, jabatan mulai meningkat, harta mulai melimpah, jangan dulu bangga. Karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ni, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah, untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kita menjadi orang baik di dalam pandangan Allah, insya-Allah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu ni. Ya. Jadi kurang apa lagi lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan ringan langkah, datang ke masjid, duduk pula, tinggal belajar. Kalau ini semua belum mampu merubah kita jadi baik, dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita semua. Ya, hadis yang kedua dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu, maka setiap gerak langkahnya, peluh keringatnya akan dicatat langsung untuk meringankan langkah ia ke surga. Nabi SAW bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mampu menggerakkan langkahnya, menyiapkan dirinya, menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja, ilma nakirah, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, maka Allah akan balas semua jerih payahnya, semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga, insya-Allah. Jika tuan-puan ingin belajar di majlis manapun, lalu memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan, maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu, ada fiqh kah, ada tauhid kah, ada tafsir kah? Maka Nabi memberi rumus, dan rumus ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 4739. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, yang nak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mau memulai pelajarannya dengan belajar Al-Quran, lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Kerana itu insya-Allah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan keikhlasan sehingga mudah ilmu kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, saya senang, mohon izin saya berdiri sejenak supaya nampak dan terlihat. Saya senang menyampaikan kuliah dengan argumentasi atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita amalkan kita punya keyakinan untuk beramal, dan bila ada soalan disampaikan pada kita, kita bisa menjawab. Kerana itu mohon izin nanti dalam kuliah ini mungkin agak banyak sedikit saya menulis dalil-dalil yang kita coba uraikan, sehingga nanti kuat landasan kita dalam beramal, ataupun nanti kalau di soal kita bisa menjawab dengan baik insya-Allah. Sepakat ya? Tinggal sepakat saja. Saya yang terangkan, saya yang tulis, mungkin juga saya yang hapus ya. Baik, bismillah. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya, mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. 3 poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas, dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insya-Allah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu, bahkan 150 tahun sebelumnya, kalau 15 abad yang lalu itu baru sampai pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelumnya itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh. Jahalah dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari, misal Anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di jahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ini kecil-kecil saja. Kalah jauh sama masa jahiliyah. Mereka tak tanggung kalau ada perampok, sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun itu, desa itu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar satu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi, tak tanggung. Ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubais. Jabal Kubais ni kalau sekarang, kalau misalnya tuan puan datang hendak berhaji, ya saya berdoa bermohon pada Allah, semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga yang belum berangkat insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Dan tak cukup dengan amin, menabung dari sekarang ya, nabung. Ikut tabung haji lah. Nanti kalau dari Zam-Zam tu ada menara Zam-Zam ya.
Nah, saya coba ilustrasikan ya. Ibu kelihatan ini? Terlihat? Oh tidak, saya belum tulis. Bagaimana bisa terlihat? Saya belum tulis ya, belum tampak ya. Ini misalnya ada Zam-Zam nih ya. Saya ilustrasikan. Ini Zam-Zam sini. Ini nyebrang sedikit, ini ada Sofwa, Hotel Sofwa. Yang ini ada jalan nih. Ini nih ada bukit besar yang sekarang ada istana raja nih. Ini Jabal Kubais namanya. Ya, kalau belok kita sini, di sini ada pos security satu, ada CCTV satu menghadap sini, ada seorang security satu orang pakaian coklat, sini ada kipas angin, jumlahnya 35 kipas angin. Sini ada pintu 26 bab Ismail, pintu 27 babun Nabi, kemudian sini babus salam. 150 meter dari sini ke sini ada tempat Nabi lahir, Maulid Nabi namanya sini. Di sini tempat Nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini. Di sini ada rumahnya Abu Jahal. Ya. Sebelah sini. Nah, ini Jabal Kubais. Jadi ada orang yang di masa itu ya saking dahsyatnya ya, punya kekuatan, tiap hari dia naik ke bukit ini. Dia naik ke bukit, dia umumkan, dia maklumkan, siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang ayo naik di bukit manapun. Di bukit manapun. Jumpa dengan saya, kita bertarung. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada. Penipu banyak. Perampok ada. Pemabuk banyak. Pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar. Imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak nih di muka bumi. Tak ada peradaban. Tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terperosok saja. Jauh. Ada. Tak ada apapun di sini. Tak ada cahaya. Semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tiba kemudian diutuslah seorang rasul lahir di sini di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa, ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga, ayat 3, ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakah. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ath fihim rasulan minhum, mohon nanti kelak utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, bukan di tempat lain. Dia akan membawa misi, membawa ayat-ayatmu. Karena itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ayat, 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 ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah, menyampaikan esensinya, hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyut Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi tuan-puan bisa bayangkan, berdoa 30 generasi sebelumnya, jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faedahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan-puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faedahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad, kemudian masuk ke Safa untuk sa'i, dari Safa tarik garis lurus, inilah yang disebut Maulidin Nabi, yang sekarang menjadi museum Maktabah Qadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan, ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya, yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa, yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh, sembuh. Masaha, menyentuh. Masaha. Yang disentuhnya, Mesih. Bila disentuh ia, masaha, dengan sifat masih, sembuh semua jenis penyakit. Masa itu, dokter berjaya semua. Hampir berkata, tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan. Allah turunkan ada kolera. Ada penyakit lain termasuk kematian. Nabi Isa diutus, sentuh sikit, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sedikit, sembuh. Nabi Isa mata tak nampak lihat, sentuh sedikit, sembuh. Dokter bangkrut dah situ. Tak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beri itu. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik, membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama, turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah, tiba kemudian berubah status menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf, sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khair ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada 5 dalam Al-Quran. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, ini yang paling tawadhu. Bayangkan, dari tadinya jahiliyah paling kasar, tiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Qubais itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengar satu kalimat Taha, surah ke-20, tiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi sampai mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat jadi khalifah bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas, perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi, ada seorang perompak, sedesa perompak. Desanya dikenal dengan nama Ghifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Karena dia berasal dari Ghifar, maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Ghifar, Al-Ghifari.
Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tuh, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapa namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya. Dia datang ke Mekah, dia senalkan diri. Assalamualaikum, ana Hamdan Al-Putrajayai. Ana Ahmad Al-Kuala Lumpuri. Boleh? Boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al-Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allahu Akbar, dahsyat luar biasa. Berubahlah menjadi da'i, pulang kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung itu, berubah menjadi muslim, sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gombolan kaki luar biasa, tak tik tuk, guncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junadah dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya, Ana Al-Ghifari, Abu Dhar Al-Ghifari, untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran, bisa merubah itu semua menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis, kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matannya, lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran. Dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukaddimah nih, kita belum mulai ya. Di sini kita mulai ya. Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beri kuliah sendiri, menulis sendiri, dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkaplah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan dulu dalilnya sejenak ya. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Bolehkah saya minta spidol yang baru? Ada ya? Oh ya, bismillah. Jazakallah khair. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya. Bismillah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ingat, hudal linnas. Di bulan Ramadan itu Allah berfirman, yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siyam, Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Sejenak. Saking istimewanya Al-Quran ini, dipilih waktu yang paling istimewa. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan-puan semua, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya naik menjadi Sayyidul Malaikah.
Ruhul Amin. Rasulun fis sama, lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat, punya sahabat, punya kawan, rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya malakul maut. Malakul maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat. Sayyidul malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu, menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status jadi Sayyidul malaikat. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah. Itu berbeza. Kalau lail, itu waktunya saja, malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, enggak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya. Lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak laila, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafaz kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Jadi kalau Tuhan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Quran, biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya setiap huruf 10 kebaikan. 10. Tapi ingat, menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, tak. Ini kita di masjid saja di hadis Muslim dapat 25, baru masuk dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya 10, setiap jarak dia bisa 500 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran. Sehari saja mungkin tak bisa, penat gitu. Satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam. Tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni hendak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ, daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan, Munawwarah. Sampai sekarang kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah.
di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat, atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau Pak Ci, Mak Ci, tuan puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia 5 tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak, hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian, dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya, semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mulai yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Bila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktikkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau coba sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran, atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan, begitu penat, luar biasa. Kadang ada macet macam-macam. Sampai rumah, budak kecil tu usia 5 tahun, dia baca surah Ad-Duha. Wad-Duha, wal-laili idha saja. Lalu nampak di hadapan tuan puan sekalian. Tiba kemudian Allah, bisa sejuk hati kita nih. Mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu, sekolah TK, anak 4-5 tahun. Kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil. TK dia 2 juz. Nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz. Wisudanya di Mekah, di Madinah. Kemarin kami baru wisuda anak TK. Baru hafal 2 juz. Hafaz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan. Suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ini, dia bawa mahkota. Lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua tuh menetes air matanya. Baru 2 juz. Maka bagaimana ketika tuan puan mendapatkan informasi? Masya Allah tuan, Masya Allah puan. Anak tuan puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah. Seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah. Tertunduk, jatuh, sujud kita. Itu baru hafaz. Belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya. Saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Jangan cukupkan sekadar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih. News sekarang apa saja yang bisa kita baca. Kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun. Kita amalkan. Kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tuh. Kita baca bukan sekadar harus dibaca. Walaupun bacaan itu ada pahalanya. Tapi supaya mengerti isi Al-Quran. Dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Hudan. Tak ada yang lain. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan dalam keadaan yang sangat mulia, untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di masjid Tuan Kumizan. Jadi manusia ini dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama. Bukan hanya 1, 5 nama. Hanya memang di mushaf terjemah itu seringkali diterjemahkan dengan 1 saja makna. Kalau maknanya 1, kenapa lafaznya bisa berbeza? Ya. 1 disebut dengan bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya.
Dua ins. Ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins. Tersebut dalam Al-Quran pasangan ni 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. 3, insan. Al-insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Baik. Yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima ada yang disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah. Surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udhu birabbin nas. Saya fokus ke An-Nas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan An-Nas bahkan dalam bahasa Arab standar. Kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad SAW di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal. Melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestina saja, sebagian kecilnya. Tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim Rasulnya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. 2 Rasul. Satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim, kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut, hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Satu masa, Rasulnya 2. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kafatan lil alamin, untuk semua masa. Karena itu ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat An-Nas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam. Nas untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ini? Ini rahasianya, hudan. Hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Puan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kemudahan. Sesuatu yang mudah, lapang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam hidup, jalan yang lurus. Karena kalau lurus itu lapang, tak berkelok dia. Lapang, mudah, lancar. Segala jenis kemudahan dalam hidup. Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Apapun yang dikerjakan, mudah. Mudah, 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 mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah, hidayah, 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 maka rubahlah bentuknya menjadi jama'. Jama' itu mengumpulkan semua maknanya.
Maka dirubah kalimat hidayah menjadi hudan namanya. Hudan, jamak dari kata hidayah. Jadi kalau sudah berbicara tentang hudan, berarti semua ragam jenis hidayah ini terkumpul dalam kalimat ini. Di sini ada solusi, di sini ada jalan keluar yang mudah, di sini ada bimbingan kesuksesan. Artinya apa? Isi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan bacaan biasa, tapi semuanya ada bimbingan kehidupan, ada panduan hidup, ada pedoman hidup yang memberikan solusi, kemudahan, kesuksesan pada semua aktiviti kita yang kita jalani sampai berpulang kepada Allah. Itulah Al-Quran. Saya nak beri contoh, tapi tak usah dicatatlah, karena saya baca sedikit cepat. Ya, nanti kalau ingin melihat kembali, boleh lihat nanti review di rekaman. Ya, saya nak beri contoh sini. Dari mulai lahir sampai wafat. Pertama, mula masa dalam kandungan. Bagaimana di kandungan tu, dalam kandungan lemah jadi berat, terlahir anaknya menjadi soleh. Apa tuntunan dalam Al-Qurannya? Kita buka Quran surah ke-7 ayat 189. Keadaan janinnya bisa dibuka di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya di Quran surah ke-23 dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-11-nya. Kemudian dia terlahir. Saat melahirkan, apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Disebutkan bimbingannya di Quran surah kedua ayat 233. Lalu dia tumbuh, diberikan ASI, diberikan susunya sampai dengan usia 2 tahun sempurnanya. Apa bimbingan yang pertama diberikan pada masa itu? 2 tahun sampai menjelang balik. Turun Al-Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Lalu dia setelah itu berusaha untuk mencari pengetahuan. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang sempurna supaya imannya menguat, ilmunya pun meluas. Maka ada di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara mencarinya di Quran surah ke-9 ayat 122. Maka dia mulai berpindah tempat lagi, naik lebih tinggi lagi, bergaul dengan orang yang berbeza. Jangan sampai terpengaruh. Ada laki-laki, ada perempuan, bagaimana bergaul yang baik supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia mulai mengenal pasangannya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Maka kalau sudah tahu ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah dia menikah, maka mestilah belajar tentang cara menjalani rumah tangga. Apa hak kewajiban suami? Apa hak kewajiban istri? Jangan sampai berumah tangga tapi tak tahu bagaimana menjalaninya. Maka muncullah kemudian tuntunan dasarnya di Quran surah ke-4 ayat 34. Itu tugas pokoknya. Lalu dirinci oleh Al-Quran. Kamu suami, ini tugasnya. Pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Quran surah kedua ayat 168. Itu yang standar. Kalau ingin cepat baru berangkat, rizki sudah menanti. Maka ada di Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rizkinya sudah menunggu. Bahkan ada yang mendatangi dari sisi yang tidak dia duga. Ada amalannya di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian pun jangan lupa, kadang-kadang saat bekerja tidak kosong dari ujian. Ada yang mencoba ingin bersaing dengan cara yang tidak sehat, menyingkirkan, menyungkurkan dan macam-macam. Maka Anda lakukanlah amalan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Jika ada yang sudah mau menjatuhkan, Anda dijahili, maka lakukan amalan di Quran surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tugas seorang istri di rumah? Dia menjaga rumah tangga, jaga izzahnya, jangan sampai runtuh aibnya, datang aib di rumah tangga. Quran surah 4 ayat 34. Jika sudah punya anak, anaknya sulit diarahkan, maka bimbingannya turun di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau pernah capek lelah, datang sakit, wajar. Namanya manusia pasti ada sakitnya. Nabi Ibrahim pernah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja, petunjuknya ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau memang secara medis klinis, kata medis ini tak mungkin sembuh, tak ada obatnya nih, tak ada yang mustahil bagi Allah. Diturunkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kata Allah, kalau tuan puan mengerjakan amalan seperti amalan Nabi Ayub nih, maka kami akan sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Naik lagi. Tuan sukses bekerja. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya supaya nikmat itu terjaga, bertambah lagi, tambah lagi. Maka formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Naik lagi. Usia 40 tahun.
Tuan puan masih hidup, ada anak-anak, orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu, tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya, ibumu yang dulu malam tahajud bangun menangis kepadaku, memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku, berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia. Kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisah saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga, nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh, mau koprol boleh, sila. Mau lomba lari sila, tak ada ujungnya, seluas langit dan bumi. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di muka bumi ini. Indah semuanya. Apa yang diinginkan bisa ada. Itu di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja, kelas yang biasa, jika tuan puan pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, si udang merah. Tak sanggup saya beli. Masuk, saya zikir supaya dapat udang merah. Ikut ta'lim Ustaz Ali Hidayat. Keluar dari masjid, wafat. Meninggal, kadar Allah masuk surga dia. Beramal saleh masuk surga. Saat masuk tuh teringat dia, ya Allah, udang merah. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Seling, datang. Itu ada di Quran surah kedua ayat 25. Semuanya ada. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Itulah yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Di para sahabat-sahabat itu belajar dari Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Ada di antara mereka bisnismen, pebisnis, pengusaha. Maka mereka akan keluarkan ayat-ayat untuk bertijarah, berniaga. Dijadikan bimbingan dalam kehidupan. Begini berniaga yang baik. Bagaimana menjauhi riba? Bagaimana berbuat dengan tidak mengurangi takaran? Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sini lah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tak apa. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam.
Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy, diberi dua pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula, kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat. Atau sila ikut Muhammad SAW, hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuhan. Bawa saja pakaian berangkat sana. Disengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Paling-paling meninggal di jalan. Untuk memberikan pelajaran pada orang lain, kalau masuk Islam jadi beginilah hasilnya. Maka apa kemudian jawabnya Abdurrahman bin Auf? Saya memilih untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan semua hartanya. Yang sulit, istrinya dah, keluarganya. Puan mau ikut suami hijrah, tanggalkan semua, pakaian saja bawa. Belum tentu sampai Madinah. Tapi kalau nak tinggal, mau tinggal di sini, kami berikan semua harta suami dan boleh pilih. Semua pemuda di Quraisy silakan pilih. Kami akan fasilitasi pernikahannya. Jadi perempuan terkaya terhormat. Sebentar tuan ya, saya tanya puan di belakang nih. Kalau diberikan pilihan seperti itu, ikut suami, tinggal harta semua, atau tinggal suami, dapat harta semua, boleh pilih lagi pemuda untuk dinikahi. Puan pilih mana? Anggaplah suami tak ikut sekarang. Satu apa dua? Satu ikut suami, dua tak ikut suami. Satu atau dua? Masa. Alhamdulillah. Ternyata nih kasusnya berbeza. Dia memilih untuk tinggal di Mekah tak ikut suami. Fase pertamanya. Berangkat Abdurrahman bin Auf, datang kemudian ke Madinah. Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu. Karena itu disebut dengan Ansor, menolong tanpa pamrih. Jadi saking hebatnya pertolongan itu, nanti diabadikan dalam Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang yang tak ada makanan disambut oleh orang yang berlebih makanan. Orang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Datang dia sambut di perbatasan. Ini kisahnya sangat famous, sangat terkenal. Begitu sampai disambut, akhir karim, bahasa kita ni, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar tuan ni pernah kaya, dan jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambillah setengah kekayaan saya. Orang paling kaya di Madinah datang menyambut pada orang baru hijrah yang jatuh fakir. Kalau nak kaya lagi, ambil setengah harta benda saya. Karena dia tahu secara psikologi, itu ada beban. Yang biasa kaya di atas dia, tiba-tiba jatuh. Kan di fisika juga begitu rumusnya. F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. F1 sama dengan F2. Pukul sikit, bunyi kecil. Pukul besar, bunyi nampak kuat. Harta pun begitu. Harta sikit, gayanya sederhana. Harta banyak, miliaran ringgit, keluar dari mobil, sudah lain gayanya. Ya? Tapi juga jangan lupa, rumus turunannya, F, gaya, berbanding lurus dengan P, pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menampung gayanya. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Bahkan dahsyatnya, saya dengar keluarga pun ditinggalkan. Kalau ingin menikah lagi, ambil pilih perempuan paling tercantik di Madinah, sekalipun itu bagian dari keluarga saya. Saya fasilitasi pernikahannya. Kita bergantian puan ya. Saya tanya tuan dulu. Kalaulah tuan ditawari seperti ini, datang ke Jakarta, tiba-tiba ada orang nawarkan, ambil setengah harta saya, kalau nak nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Jakarta, saya berikan fasilitinya. Saya tanya ya, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Huh? Cobalah lihat jawaban dari Abdurrahman bin Auf nih. Kalau bahasa kita nih sekarang, jazakallah khair. Diberikan dua kemuliaan, dibalas dengan dua kemuliaan. Semoga Allah berikan pahala kepada anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Di mana center bisnisnya. Karena beliau diajarkan oleh Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Sepanjang punya kemampuan,
jangan pernah kemudian rendahkan diri kita di hadapan orang. Tawakal kepada Allah, ikhtiar. Beliau punya kemampuan manajemen dalam bisnis, maka dipandu dengan ayat-ayat Al-Quran, dipraktikkan. Hanya 3 bulan saja jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Nomor 3. Hanya dalam setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang paling kaya sekarang tuh belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf, modalnya Al-Quran, diterapkan dalam kehidupan, jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya, kita pedomani kaya, biasa. Harus kaya, kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji, bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28, ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, mau pamer, sudah ada Qarun yang lebih dulu. Jadi kalau ada orang kaya di Kuala Lumpur nih pamer dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuan terlambat. Sudah ada Qarun lebih dulu. Gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, manhaj inilah yang digunakan oleh orang-orang setelahnya. Jadi tak pernah ada Muslim tinggal hidup sepeninggal Nabi kecuali mereka akan belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Abu Abdurrahman As-Sulami, saya nanti berhenti 15 menit untuk kita berdiskusi sejenak. Kalau nanti tak ada diskusi, saya akan keluarkan manhaj hadisnya. Kita baru Qurannya. Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan riwayat, beliau itu yang meriwayatkan hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran ini dari sekelompok kaum. Maksudnya sahabat. Karena beliau berjumpa dengan golongan sahabat. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Banyak beliau belajar. Saya ini belajar Al-Quran dari sekelompok kaum. Bagaimana cara belajarnya? La natajawaz an asyrati ayatin. Kami tidak melampaui dulu, tidak melewati dulu 10 ayat. Paling banyak kami belajar 10 ayat. Kemudian kami berusaha beramal dengan ayat yang telah kami dapat itu. Amalkan dulu. Amalkan, amalkan, amalkan. Sudah dia bisa mengamalkannya, baru dia berpindah kepada ayat yang lainnya. Sehingga Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah memberikan komentar. Dahulu kami di masa Nabi, banyak sahabat yang hafal 1-2 surah saja, tapi dia mengamalkan dengan begitu hebatnya. Jadi amalnya lebih banyak daripada hafazannya. Tapi saya khawatir, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, tibanya di masa kini atau di masa yang akan datang, orang-orang yang banyak menghafaz Al-Quran, kasyurbil ma, seperti mudahnya meminum air. Kalau minum air itu kan tanpa hambatan ya, langsung masuk ya. Tuan puan tak percaya, saya nak beri contoh. Bismillah. Alhamdulillah, tanpa hambatan. Nah, ada orang menghafaz Quran itu seperti itu, ringan, masuk. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, tapi dia berat dalam mengamalkannya. Jadi pedoman Quran ini tak nampak dalam hidup. Ayat berbisnis, etika bisnis, tak ada dalam kehidupan. Yang ada penghafalnya saja. Dia hafaz, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang, tapi curang pula. Dia hafaz, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta, dusta pula. Dia hafaz, la yasal qaumin qaum, jangan saling mencela pula. Jadi hafaz ayatnya, tapi tak ada petunjuknya dalam hidup. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang punya iman, maka pandangannya jaga. Ini yang boleh ditatap, ini yang tak boleh. Hafaz ayatnya, tapi semua ditatap saja. Ya. Bahkan kalau keliru pun kata Allah, cepat istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Cepat istighfar. Anda lewat ni atau kemudian melihat di handphonenya ada gambar-gambar yang tak seronok, tak pantas, Anda lihat. Orang beriman kalau masih ada iman, kata Allah dia akan palingkan. Dan saat berpaling tu dia ucapkan istighfar, astagfirullah, pindah dia. Itu kalau masih ada iman.
Dan antara ucapan dengan berpaling itu sama. Tak ada yang terlambat. Jangan lisan berucap tapi wajah tak berpaling. Astagfirullah. Dosa nih. Coba lihat, tuh lihat. Astagfirullah. Nah, inilah yang repot. Kita bicara yang kecil-kecil dulu nih. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Orang dulu begitu. Dia belajar Quran dulu, sholat dulu yang baik, dan dahsyatnya keluarlah tuntunan dari Al-Quran itu bagi hidupnya. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, semua menghafaz Quran. Ibnu Sina kecil dia sudah menghafaz Quran. Dan dia menemukan bimbingan dari situ bagaimana mendapatkan teori-teori kedokteran secara otodidak sendiri dia. Ya, by himself. Yang dahsyat, saya nak berikan contoh. Semua yang terjadi di zaman jahiliyah, ketika turun Al-Quran, maka semuanya berubah diarahkan kepada yang baik. Contoh pertama, Quran surah ke-26, itu mengisahkan tentang para penyair, syuara, pemusik. Itu orang-orang jahiliyah pandai bermusik, pandai bikin syair. Bait-bait mereka luar biasa. Ini saking hebatnya mereka, melihat apapun jadi syair, Tuhan. Melihat apapun jadi puisi, Tuhan. Apapun yang dilihat. Imrul Qais pernah jalan di sebuah lembah. Ada orang yang sedang melamun tengok ke lembah itu. Seketika dia bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali. Al-Asma'i di kemudian hari, dia melihat burung bulbul lompat-lompat di atas pohon. Di bawahnya ada sungai. Bunga-bunganya begitu indah. Seketika dia bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min wadatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'ali qalat awhina kadha in haradidul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Coba diulangi. Itu orang dulu begitu. Melihat dia bikin syair. Nabi pulang dari perang Tabuk, langsung keluar kalimatnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina madahadillahi da'i. Itu seketika saja. Seketika. Berkembang kemudian jadi pengetahuan, jadi ilmu. Ilmunya disebut dengan arud namanya. Punya rumus formulanya disebut bahar namanya. Ada 16 formula. Ada tawil. Formulanya tawilun nahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Tahukah tuan-puan semua, ketika datang risalah Al-Quran itu merubah kebiasaan orang-orang yang biasa bersyair tanpa makna. Tak ada maknanya, hanya bolak-balik keliling lembah cari inspiration. Tak ada maknanya. Sampai diabadikan dalam Quran surah ke-26 tuh dengan namanya para penyair asy-syu'ara, ayat 224. Lalu diperbaiki oleh Al-Quran sampai muncul ayat 227-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Apakah tuan-puan pernah dengar kisah tentang para penyair di masa jahiliyah yang bolak-balik keliling lembah dengan orang-orang yang tersesat? Tak ada maknanya dalam kehidupan. Mereka cuma melamun saja cari inspiration tapi tak ada makna. Lalu mereka berkata yang tak pernah mereka kerjakan, cuma buat lirik-lirik saja, lirik-lirik. Aku mencintaimu, nikah tidak. Itu saja. Semuanya khayalan saja. Tapi turun Al-Quran merubah semua itu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ketika Al-Quran turun dengan iman, maka yang sia-sia tadi dirubah menjadi amal saleh. Amilus salihat. Maka syairnya berubah menjadi zikir. Wa dzakarullaha katsira. Tadi saya contohkan rumus rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Turun Al-Quran, berubah masa, datang Ibnu Malik. Yang rumus tadi dirubah menjadi alfiyah yang memudahkan kita belajar kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'an li wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Masuklah ke pondok pesantren, masuklah ke ma'had belajar ilmu nahwu. Yang tadinya syair-syair jadi pedoman gramatikal bahasa Arab untuk memudahkan belajar Al-Quran dan memahami maknanya. Ada alfiyah di ilmu hadisnya As-Suyuti. Ada alfiyah di qiraat asyrahnya. Ada semua. Berubah jadi qiraat. Datang ke Andalus jadi alfiyah. Tapi sayangnya,
ketika masyarakat muslim terlena dengan dunia dan meninggalkan tuntunan Al-Quran, maka diambillah khazanah ilmu itu ke tempat lain dan kembali kepada mulanya. Dari yang tadinya ilmu berubah menjadi musik lagi. Maka muncullah kemudian notasi-notasi musik. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, D, A, F, G, A, B, C. Kunci A, kunci D, kunci F. Ustaz bisa ke main? Tak. Saya tak bisa saya. Tak boleh saya main alat musik, tak. Cuma saya hafaz. Saya sedang membaca, saya belajar, saya lihat. Tuan nak tanya, setiap hari saya coba kumpulkan news tu. Saya partai satu-satu. Jajarkan. Antonio Griezmann pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona, saya hafaz tu. Yang seharusnya 200 juta euro sampai 100 juta euro, saya hafaz. Ya, Messi dapat kartu merah kemarin menit 37, saya hafaz. Nontonkah? Tak. Frank Lampard pindah ke Chelsea, saya hafaz. Baru menang kemarin 4-0. Hafaz saya. Nontonkah? Tak. Untuk apa kita menukar akhirat? Bisa tahajud, bisa baca Quran di malam hari. Dengan hanya soccer bola saja. Apa yang kita bisa lihat besok, kenapa harus kita hadirkan di malam ini? Itulah Quran seperti itu dulu. Perlu bukti lain? Banyak. Penemu atom. Siapa penemu atom? Banyak anak-anak ini di sekolah nih, senior high school. Bahkan di university. Bila saya tanya siapa penemu atom, jawabnya John Dalton. Bukan. Penemu atom pertama kali bukan John Dalton. Tapi Jabir Ibn Hayyan. Bahkan di Eropa, di Europe dikenal dengan bapaknya alkemi, bapak kimia. Kapan dia menemukan atom? Saat membaca Al-Quran. Masuk ke surah 57. Surah besi, Al-Hadid. Dia baca sampai ayat 25-26. Wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi kemudian. Turun besi. Saya ni sebelum tiba di Malaysia, kami berkunjung ke Museum Geology. Di Bandung, di Jawa Barat. West Java. Kami masuk kemudian ke satu tempat, di tempat tu ada bongkahan meteor. Allahu Akbar, saya langsung terpana. Di antara sampah meteor tu ternyata ada yang bentuknya besi. Besi turun, jatuh. Dulu tu ada ayatnya. Ditemukanlah besi oleh Jabir bin Hayyan, dibawalah ke rumahnya. Di lab kecilnya. Ya, di makmalnya. Dianalisis oleh beliau. Sampai ditemukanlah partikel terkecil dari besi itu. Sampai jadi atom. Nah sekarang atom besi ini dalam dunia modern itu nomor atomnya sama dengan ayat di Quran dan isotopnya sama persis dengan nomor surahnya. Besi itu Fe rumusnya, ferum, F besar E kecil. E besar, F besar, I kecil. Ferum. Nomor atomnya 26. 26. Atom itu harus punya isotop untuk menjaga supaya dia stabil. Ada 4 isotopnya. Nomor 55, 56, 57, 58. Dan isotop yang paling stabil untuk menjaga atom besi ini nomor 57. Surah 57 Al-Hadid, surah besi. Ayat 25 sampai 26. Ibnu Firnas membaca surah Al-Mulk, surah 67. Bukan sekedar dibaca sebelum tidur, tapi dipahami ayatnya. Sampai masuk ke dalam ayat ke-19 itu. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apakah kalian tidak menganalisis, memperhatikan bagaimana burung itu bisa terbang, mengepak-katupkan sayapnya. Jadi terbang tuh karena bisa punya sayap, kepak-katup. Tapi kalau Allah tak berkehendak, tak bisa dia terbang. Maka dia menyimpulkan, oh kalau kita ingin terbang, minimal kita harus punya sayap. Maka dia buat prototipe sayap. Bikin. Sambungkan tangan kanannya. Dia orang Andalus, Spanyol. Ya, Spain sekarang. Sambungkan kirinya. Dia mulai naik ke atas bukit, kepak katup, belum sempurna, jatuh dia. Perbaiki lagi. Dia tak putus asa. Kita hanya mengenal Thomas Alva Edison, bikin 1000 kali percobaan, tak. Banyak orang muslim sebelum itu. Dia bikin lagi, perbaiki lagi, terbang lagi, jatuh lagi. Yang paling hebatnya, dia buatlah semacam hendak sempurna tuh, lebih bagus lagi. Dia kepakan, wah ini kayaknya kokoh nih. Terbang. Naik ke atas bukit yang paling tinggi di Spanyol. Terbang dia. Allahu Akbar. Tinggi. 20 meter dia bisa terbang. Lepas itu jatuh, meninggal. Tapi dia bukan sekedar wafat. Dia meninggalkan karya yang diilhami dari Al-Quran. Yang kelak nanti karya itu, khazanah umat Islam itu akan dibawa ke Europe. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas. Tahun 1494.
Ya, ada perang tuh, terjadi penjajahan Tordesillas, dibawa ke sana. Nah, dulu khazanah umat Islam ditemukan, dikembangkan lagi di barat. Ditemukanlah kemudian Wright bersaudara menemukan prototipe pesawat terbang. Sampai kemudian ada retakan di atasnya, crack. Setiap pesawat jatuh. Siapa yang menemukan teori crack itu? Mr. Crack. Seorang bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Jepun, tapi rumpun kita di Melayu, dari Pare-Pare, yang Profesor Dr. Engineer Baharudin Yusuf Habibie. Ya, Presiden Indonesia nomor ketiga itu. Beliau yang memulainya kemudian sampai dikenal dengan Mr. Crack. Tapi tak banyak orang tahu siapa beliau itu. Beliau dididik oleh orang tuanya macam Imam An-Nawawi dididik orang tuanya. Sehingga dia cinta dengan pengetahuan. Tak pernah mau dia keluar bermain. Jadi kalau dia bermain lewat pintu depan, dia masuk lagi lewat pintu belakang. Sama dengan Imam An-Nawawi. Bawa kitab, suruh bermain. Orang bermain, dia baca kitab. Rajin sholat malamnya. Rajin baca Qurannya. Nah itulah. Jadi semua orang dulu tuh, dia keluarkan tuntunan Al-Quran, dia bawa dalam kehidupan. Inilah manhaj hidup yang seharusnya kita keluarkan dalam hidup. Puan sudah berapa lama jadi ibu rumah tangga? Kenapa tak dikeluarkan ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran? Mungkin selama ini, masalah di rumah tangga tak pernah tuntas, bukan karena tak selesai. Tapi solusinya tak pernah kita hadirkan dalam hidup. Kenapa orang dengan senyum saja masalah selesai? Ini sudah 4 tahun, 5 tahun tak tuntas-tuntas. Tuan bekerja nih, bukan karena rizkinya tak sampai. 2-3 hari kerja tak nampak rizki. 3 tahun kerja sulit pula. Padahal di Quran ada 8 jenis rizki. Bahkan ada rizki yang belum dicari, dia sudah datang. Dan dia tak penat mencarinya. Engkau tingkatkan takwa, aku kirimkan rizki dari sisi yang tidak engkau duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah seharusnya begitu. Tuan-puan dokter, kenapa tidak dikeluarkan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran? Jadikan bimbingan dalam kehidupan. Tuan-puan engineer, tuan-puan pejabat punya kedudukan, kenapa tidak dikeluarkan ayat-ayat itu dalam Al-Quran? Dan kita pedoman di dalam hidup. Sudah banyak orang sukses di masa lalu, kenapa tidak kita ambil manhajnya untuk kita terapkan di masa kini? Dan dia melampaui zaman masanya sampai kehidupan berakhir. Saya coba berhenti sejenak. Kita belum selesai, ada bagian yang terakhir. Kalau memang masanya masih ada, nanti kita akan bicara teknisnya. Kalau saya ingin keluarkan semua tuntunan itu, bagaimana cara cepatnya, dan seperti apa Nabi membimbing nilai-nilainya. Itu bagian terakhir nanti yang coba kita akan sajikan bila kita berjeda sejenak, bila ada soalan-soalan yang hendak kita diskusikan. Saya berhenti sejenak, tepat 10:30 seperti tadi saya dimintakan. Kita diskusi sejenak, kalau tak ada kita bisa sambung nanti dalam jeda yang kita ambil sejenak. Sila, saya perkenankan kalau ada yang barangkali hendak ditanyakan. Ada soalan ke? Ada? Sila. Boleh pakai mic-nya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak apa. Ustaz, di Putrajaya semalam Ustaz ada sebut mengenai amalan di mana Allah mempercepatkan ke syurga, tapi Ustaz tidak menyebut amalan apakah di akhir semalam. Jadi diminta kalau misalnya Ustaz hari ini boleh terangkan amalan apakah yang Ustaz sebutkan semalam. Baik. Assalamualaikum. Ada soalan, amalan apakah yang bisa mempercepat seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada beragam jenis amalan dalam Al-Quran yang memberitakan kepada kita jika diamalkan itu maka seseorang akan berpeluang masuk ke dalam surga, bahkan dengan begitu cepatnya. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat Allah sehingga masuk surganya tanpa hisab. Tanpa hisab. Amalan pertama ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada semua umatmu, jika memang mereka semua serius mencintai Allah, mesti serius. Jadi amalan pertama itu adalah amalan mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Cinta kepada Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Bukankah kalau Tuhan cinta dengan anak akan cepat bawa anak kemanapun? Tuhan cinta dengan puan, dengan istri akan dibawa kemanapun. Jadi seorang yang mencintai sifat cinta itu akan memberikan perhatian terbaik bagi yang dicintainya. Maka yang pertama kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika ada di antara umatmu yang serius mencintai Allah. Jadi mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat ini bisa saja dihapus kalimat kuntumnya. Kalau kita hapuskan di luar Al-Quran. Misal kita berkata begini, Qul in tuhibbunallaha. Atau Qul in tuhibbullaha. Kuntumnya dibuang. Itu artinya sekedar cinta saja. Jadi kalau sekedar cinta, semua cinta. Saya nak tanya puan semua. Apakah kita cinta dengan Allah? Semua akan jawab cinta. Semua akan jawab cinta. Tapi kata Allah, saya tidak berpuas dengan ucapan. Karena cinta itu butuh pembuktian. Nah ini akhwat-akhwat nih yang belum menikah nih, jangan maulah diberikan kata-kata wangi surga tuh. Ya, angin surga. Bila ada pemuda bercakap, ayolah naiklah denganku, aku mencintaimu. Jangan dengar tuh. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat tuh bikin status ya. Cinta itu butuh pembuktian. Bukan naik motorcycle bersama. Seakan dunia milik berdua, yang lain tak ada. Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas, menggunakan taukid. Di dalam ilmu nahwu itu, kana wa akhawatuha. Kuntum, kana, kanat, takunu. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka fungsinya berubah menjadi taukid. Penguat. Serius. Kata Allah, kalian mesti serius. Jika serius mencintai Allah, maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Rasulullah SAW. Ikuti. Karena itu tuntunan Nabi itu komplit sekali. Komprehensif, lengkap. Sila perhatikan, tuan-puan lihat. Tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan. Compare dengan keyakinan lain. Takkan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Semua pekerjaan kita itu ada doanya. Doa itu sesungguhnya formula tuntunan dari Nabi. Coba saya nak tanya ya. Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud. Nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit. Karena kita belum sadar penuh tuh. Duduk sejenak. Famasaha biyadihi min athari naumi, maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu. Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun-bangun jam 8 dah dia. Sadar dulu. Setelah sadar tuh baru baca doa. Doanya tuh diriwayatkan oleh sahabat tadi, Jundub bin Junadah, mantan perampok tadi. Yang masuk Islam, meriwayatkan hadis Nabi. Bersama dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Jundub bin Junadah diriwayatkan hadis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in nomor hadis ke-18, paling kiri sebelah atas di kitab ini. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, bangun tidur saja sudah ada tuntunan. Makan ada doanya. Minum ada doa. Berpakaian ada doa. Allahu Akbar. Masuk masjid ada doa. Antara masuk dengan keluar berbeza. Masuk tandas ada doa. Cuma di Islam. Dan kakinya pun tak sama. Doanya tak serupa. Coba saya nak tanya. Masuk masjid, kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar toilet, keluar tandas? Kanan, bukan kiri. Masuk masjid, kanan. Keluar masjid, kiri. Masuk tandas, kiri. Keluar
keluar tandas kanan. Semua ada, mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa, tapi itu pedoman di hari itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini, Nabi terbiasa istighfar 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu. Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah, syukur Engkau hidupkan kembali hamba setelah Engkau tahan selama tidur. Ba'da ma amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, sesungguhnya Engkau bisa wafatkan hamba dari tidur tadi. Tapi Engkau berikan kesempatan lagi hidup di hari ini, ya Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal, untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur, coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk surga, surganya Firdaus. Apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. Solatnya bukan cuma yang fardu 5 waktu. Anak kecil pun, budak kecil 5 tahun, 5 waktu pula. Tuhan dikasih 50 tahun, masih 5 waktu. Masuk surga, cita-cita Firdaus lagi. Ingin dengan Nabi, solat hanya 5 waktu. Terlambat pula. Tambah rawatibnya. Kemarin saya tak solat qabliyah subuh, besok saya mesti solat. Rawatib saya mesti kumpulkan 12 rakaat. Kemarin saya tak baca Al-Quran, malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran, besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah, rizki Allah kasih tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah. Punya rencana dia untuk esok. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia siapkan tuh. Itu yang dia praktikkan dalam hidup. Nah, kalau Anda bisa kerjakan tuh, maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus tuh? Sebelum di akhirat. Bonus itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dzambun, ada dzunub, itu berbeza. Dzambun satu dosa saja. Saking sayangnya Allah kepada hamba, dia punya sifat ghafir yang mengampuni satu dosa. Jangan sampai ada hamba datang kepadaku walaupun cuma satu dosa, aku akan ampuni. Itu ada di surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Tapi kalau dzambun banyak lagi, maka dia akan berubah dari dzambun menjadi dzunubun. Perhatikan. Ada orang mencintai Allah, mengikuti tuntunan Nabi. Dia mau tidur, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin berjalan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin makan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia berumah tangga, dia lihat Nabi bagaimana membimbing. Diikuti oleh dia, maka apa yang pertama Allah berikan? Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan ciri orang yang diampuni dosa itu, dia akan dijaga selama hidupnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu ciri diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya, maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak seronok dilihat tuh, tiba-tiba Tuhan taubat misalnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa tuh, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipalingkan. Melihat, palingkan. Sehingga anti dengan maksiat. Ya. Nah ini seluruh ujung tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga dan langsung dikumpulkan, bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Telaga Kautsar. Dikumpulkan dengan 3 golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab kalau dia benar? Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran. Tidak keluar dari jalur Al-Quran. Siddiqin, jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Bukankah Abu Bakar as-Siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu. Dan semua nabi-nabi, kalimatnya nabiyin,
Beberapa nabi saja, anbiya, semua nabi, nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin, semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat ayat 69. Paling kanan di pertengahan di mushaf. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itulah teman terindah, terbaik, anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.